secinta-cintanya, seromantis-romantisnya yang namanya keluarga pasti ada permasalahan. Jadi sebaiknya menantu itu ngadunya ke mertuanya gitu. Jadi ya. sebaliknya Iya, ya, balik cross. gitu ya. Jadi menantu itu lebih banyak ngadunya itu ke mertua, bukan ke orang tuanya. Karena kalau ke orang tuanya nanti malah akan ribut gitu. Kan aku udah kerja. Oh, jangan Masa gitu. Karena itu tidak dicontohkan Rasulullah. Gini gitu. Rasulullah aja masak loh, nyuci loh, Iya. ngejahit loh. Masya Allah. Allah itu memberikan kepada kita hal-hal yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Apa yang kita ingin baik belum tentu itu baik bagi kita, dan apa yang menurut kita itu buruk belum tentu itu juga Buruk bagi kita. buruk. Apa yang kita dapatkan buruk itu belum tentu bahwa Allah tuh memberikan yang buruk buat kita. Pasti ada hikmah di semua kehidupan kita, di semua permasalahan kita, dan bagaimana kita harus belajar sabar, belajar menerima apa adanya, apa yang sudah Allah berikan atau takdirkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dalam podcast Umi dan Emak. Ngobrol yuk nak. Nah, kali ini kita mau ngobrol sesuatu yang ngeri-ngeri sedap. Aduh, apa itu? Apa ya? Sebenarnya Umi sama Emak ini masih OTW juga sih. Insya Allah. Tapi sudah melewati berbagai episode kehidupan lah. Oke. Saya juga masih OTW. Iya. Semua Kamu OTW, juga Kak. masih OTW juga nih, mitra muslim. OTW-nya apa? OTW menjadi menantu. Insya Allah. Menjadi mertua. OTW menjadi mertua. Mertua. Gitu. Tapi kita sudah pernah menjadi menantu. Betul. Saat ini masih lah jadi menantu. Jadi menantu. Iya. Ingat nggak ada satu tanaman yang namanya itu lidah mertua. Aduh. Oh iya. Tahu. Bentuknya tahu nggak? Yang panjang. Panjang, tajam-tajam gitu kan. Kenapa kok kayak gitu? Jadi seolah-olah lidahnya mertua itu tajam kayak itu. Betul. Tajam silet. Tajam silet. Padahal nggak semua mertua kayak gitu. Gitu loh, mertuanya Mak sendiri Masya Allah luar biasa. Keren. It's the best. Baiknya gitu ya. Tapi itu sudah kayak semacam sudah jadi apa ya? Stigma gitu loh Kak, bahwa antara mertua sama menantu tuh pasti nanti ada konflik, pasti ada adu argumen, nggak enakan gitu. Terutama mertua perempuan dan menantu perempuan. Ya, seringnya. terutama juga itu. Nah itu yang mau kita bahas nih mitra muslim, kita mau bahas apa sih judulnya Kak? Mertua dan menantu. Mertua versus menantu. Oke. Gitu. Insya Allah. Kalau Iya. kita memang sudah pernah menjadi menantu, betul. meskipun masih OTW menjadi Menjadi mertua, insya Allah ya. Mohon doanya dipercepat ya Mbak ya. Kita juga ingin tahu nih kalau dari sisi kamu Tia yang masih OTW menjadi menantu. Betul. Gitu. Nah, banyak nih pertanyaannya mungkin lumayan. Waduh. Karena belum pernah kan merasakan jadi menantu belum, jadi mertua belum, punya biar mertua lebih juga siap belum. lah. Iya. Biar lebih siap Sebagai perannya jadi catatan menantu sebelum Sebelum beneran menjadi menantu. Betul. Nah, di sosial media nih, Umi dan Emak, kan seperti yang Emak bilang tadi, stigmanya bahwa di hubungan mertua perempuan khususnya dan menantu perempuan ini sering ada cekcok ya mungkin ya, atau ketidakcocokan gitu. Kenapa sih isu ini tuh akhirnya jadi sering dibahas entah di sosial media atau mungkin ketika ketemuan sama teman-teman kayak ngobrol, mertuaku loh kok gini kayak aku nggak boleh ini, aku nggak boleh ini kok. Nanti kalau aku santai dikit nggak boleh ini. Kayaknya kok dikira nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, kenapa sih hubungan mertua dan menantu ini sering disorot gitu? Apakah memang betul banyak tidak cocok ya, atau ya udah hanya mungkin memang beberapa kisah aja gitu?
Oke, gimana nih? Gimana ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menantu dan mertua. Betul. Jadi menantunya dulu, baru mertuanya. Karena biasanya proses-proses permasalahan itu lebih banyak berada di menantu, bukan di mertua. Kenapa? Karena Umi masih jadi menantu, belum jadi mertua. Jadi Umi belum tahu permasalahan seorang mertua. Umi di sini akan bahas bab tentang menantu. Oke. Menantu itu adalah satu orang yang baru masuk kepada keluarga suami, ya suami. Satu sosok dengan pribadi yang sudah siap, sudah matang, yang kemudian menjadi anggota baru dalam keluarga tersebut, yang akhirnya dinamakan menantu atau pasangan hidup anak laki-laki keluarga tersebut. Cukup dipahami bahwa seorang perempuan itu sangat sekali kompleks, multi talent, apalagi seorang menantu yang mandiri. Nah, jadi ada bedanya menantu yang mandiri atau menantu yang tidak mandiri berarti ya Mbak. Tidak mandiri maksudnya gimana nih? Tidak mandiri itu biasanya dia tidak berkarir atau Umi rubahlah. Menantu yang berkarir atau menantu yang tidak berkarir. Nah, itu pasti akan ada bedanya, Mak. Kak Mutia. Dan di sini kayaknya Kak Mutia menantu yang berkarir nanti calonnya ya. Insya Allah. Kita semuanya sama. Ini adalah produk-produk menantu yang berkarir. Berkarir. Sebetulnya sisi kekuatan dari seorang menantu yang berkarir pastinya dia akan terbiasa dengan kehidupan seperti anak laki-lakinya. Hanya sang mertua itu akan lebih merasakan bahwa aku akan dicuri atau dikurangi perhatiannya. Itu satu permasalahan seorang mertua. Dan bagi seorang menantu itu dia merasa bahwa si mertuanya tidak mau melepaskan sepenuhnya anak laki-lakinya. Itu yang Umi rasakan, ya, yang Umi rasakan. Dan kemudian dengan berbagai kehidupan, dengan berbagai episode kehidupan Umi bersama suaminya Umi, alhamdulillah fase-fase yang susah sudah kami lalui, fase-fase menyesuaikan sudah kami lalui, dan alhamdulillah kita bisa menjadi menantu dan mertua yang bestie. Alhamdulillah. Gimana kalau Emak ya? Kalau menurut Emak itu yang namanya stigma itu kan sesuatu yang udah terlanjur dipercaya, tapi sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar gitu ya. Sesuatu yang udah terlanjur dianggap negatif gitu. Tapi wajar saja sih sebenarnya ya, wajar saja kalau misalnya ada perbedaan pandangan atau pendapat antara mertua dan menantu. Dimana kan yang namanya menantu ini kan berasal dari latar belakang keluarga yang pasti berbeda dengan bagaimana beliau mendidik anak-anaknya gitu ya. Jadi yang namanya kebenaran itu kan relatif banget ya. Apa-apa yang dalam pendidikan sebuah keluarga ini menurut misalnya Mak ini kayaknya harusnya begini nih, harusnya kayak gini mendidik anak. Tapi mungkin sang menantu dididik dengan cara yang berbeda yang pasti. Menurut orang tuanya itu adalah yang paling benar gitu. Nah, jadi wajar kalau misalnya nanti dalam ketika berinteraksi itu ada yang berbeda atau berbeda pendapat gitu ya. Terus selain tadi itu karena latar belakang yang memang berbeda, yang ada di media sosial atau di berita-berita itu kebanyakan yang berbeda pendapat tadi gitu, yang berantem-berantem, yang nggak cocok gitu. Jadi seolah-olah kayaknya menantu sama mertua ini pasti nggak cocok, pasti berantem, pasti adu argumen dan sebagainya. Padahal sebenarnya yang cocok, yang bestie kayak tadi Umi sama mertua beliau itu jauh lebih banyak sih sebenarnya. Lebih banyak lah insya Allah. Cuman bagusnya lagi sekarang itu sudah mulai ada kayak misalnya kita lihat ada seorang public figure ya yang begitu kompak sama menantunya si Dewi Yul gitu ya sama menantunya tuh kan bikin kita tuh seneng bahwa sebenarnya di dunia nyata tuh banyak kok menantu dan mertua itu yang akur, yang kompak kayak gitu, yang bestie gitu. Oke.
Oke, nah berarti adanya ketidakcocokan antara mertua dan menantu ini seringnya karena yang pertama dan mungkin pengaruh besarnya itu dari pola asuh ya, keluarga yang berbeda dan akhirnya ketika ada satu pernikahan karena menggabungkan dua keluarga juga, nggak hanya suami dan istri tapi juga keluarga suami dan keluarga istri. Gitu. Nah, dari sudut pandang Umi dan Emak nih, kan Umi dan Emak alhamdulillah sudah pernah menjadi menantu dan insya Allah akan menjadi mertua. Amin. Amin. Insya Allah, doakan, ya, insya Allah. doakan. Nah, ada nggak sih ekspektasi atau pandangan pribadi tentang peran seorang menantu perempuan di dalam keluarga, khususnya keluarga suami gitu? Karena mungkin Umi dan Emak dulu pernah ketika baru menjadi menantu di keluarga suami itu ada ekspektasi-ekspektasi tertentu gitu, atau ketika nanti jadi mertua apakah Umi dan Emak memiliki ekspektasi tertentu juga ke menantunya? Bismillah, harapan dan doa Umi ketika nanti insya Allah Umi akan mendapatkan seorang menantu perempuan dari 2 anak laki-laki Umi, pastinya satu anak ini solihah. Amin, insya Allah. Agamanya tidak terlalu tinggi, tetapi bisa setara atau lebih rendah dari anak Umi yang laki-laki. Tidak terlalu tinggi itu maksudnya gimana? Tidak lebih dari anak? Tidak lebih ya. Jadi standarnya jangan lebih daripada Umi, jangan juga lebih daripada anak Umi. Jadi penasaran apa alasannya? Karena seorang perempuan itu tetap bahwa pemimpinnya adalah suami. Dan biasanya dengan ilmu yang lebih tinggi itu akan mengakibatkan gesekan-gesekan yang sering juga, ya kan? Tetapi harus pintar dalam artinya bahwa seorang yang solihah itu kan ciri-cirinya taat kepada suami, mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Nggak usah sepintar-pintar yang sampai es-esan, nggak masalah, dalam arti dia tetap terpelajar dan kemudian mau belajar. Disitulah nanti proses-proses bagaimana mengarungi rumah tangga dengan perbedaan-perbedaan dua keluarga yang harus betul-betul permasalahan dari keluarga itu dia akan semangat untuk belajar dan pastinya tidak dipenuhi dengan dengan pendidikan yang begini begitu, tetapi dengan pendidikan yang harus tetap kuliah karena problem solving perkuliahan itu juga menentukan bahwa dia akan bisa mengatasi permasalahan sih. Insya Allah sih seperti itu. Oke. Kalau emak sih gini, yang disampaikan oleh Umi tadi standar minimalnya pastinya ya. Kalau yang salihah, yang baik dan sebagainya, oke lah pasti yang seperti itu, pasti gitu ya. Tapi kalau emak itu lebih sudut pandangnya itu bukan dia, tapi saya dan anak saya gitu ya. Emak dan anaknya emak. Artinya kalau anak-anaknya emak ini kan laki-laki semua dan mereka itu insya Allah nanti kan akan menjadi pemimpin keluarga gitu ya. Pastinya yang paling banyak pesan justru ke anaknya emak gitu ya. Bagaimana kita kalau ngomong suka gini, Mas, Dek, nanti kalau cari istri yang sayang sama mama ya gitu, yang kompak sama mama, yang bisa jadi bestie gitu. Dan itu dari maksudnya akhir-akhir ini juga kita suka ngomongin gitu loh. Calon istri yang nantinya itu sayang sama mama gitu, yang kompak, yang bestie. Tapi yang paling utama justru adalah bagaimana emak selalu berpesan kepada anak-anak, kalau ingin istri yang baik maka jadilah baik dulu gitu ya. Jadilah baik dulu. Emak juga sering pesen kalau misalnya nanti berkeluarga kemudian ada masalah sama istri gitu ya, karena yang namanya masalah pasti ada sih Kak, nggak mungkin enggak gitu ya. Secinta-cintanya, seromantis-romantisnya yang namanya keluarga pasti ada permasalahan. Jadi sebaiknya menantu itu ngadunya ke mertuanya gitu Jadi ya. sebaliknya Iya balik gitu ya. Jadi menantu itu
lebih banyak ngadunya itu ke mertua, bukan ke orang tuanya. Karena kalau ke orang tuanya nanti malah akan ribut gitu. Kalau karena pasti akan membela anaknya. Ya kalau misalnya dia Disilang ngadu, lama, disilang. kalau ngadu ke mertuanya, mungkin saya gitu ya nanti. Karena saya kan tahu anak-anak dari kecil bagaimana saya mendidiknya. Kemudian ketika ada masalah tentu akan lebih mudah untuk bersama-sama cari solusi. Sementara kalau dia misalnya ngadu ke orang tuanya, yang ada malah, lo kok gitu? Lo gimana sih orang tuanya ngedidiknya kan gitu. Jadi seperti itu sih. Lebih ke fokus ke anaknya emak, bagaimana dia menjadi baik dulu agar bisa nanti memimpin istrinya, kemudian juga insya Allah mendapatkan istri yang baik juga. Berarti ini sebelum pernikahan ya? Iya, Iya pasti. Persiapan anak-anak kita sebelum menikah itu pasti kita akan menyiapkan. Dari sisi yang perempuan, kalau bisa masak, kalau bisa bersih-bersih rumah, ya kan? Pokoknya mengurus keluarga lah. Iya, mengurus keluarga. Pokoknya seperti itu. Dan untuk laki-laki biasanya tanggung jawab, bisa perkakas, bisa ngurusin yang di rumah, bisa angkat galon, ya kan? Pasang lampu itu sudah nggak peduli sama harus belajar untuk pasang kran, ya kan, yang sudah cuci piringnya sendiri, anak-anak juga saya ajarin. Cuci piring itu masih level 1 lama, tapi ketika sudah di level 2, 3, ya coba cek gemboknya, terus ya seperti itulah. Gak harus hal-hal di rumah itu bukan hanya menjadi tanggung jawab istri gitu loh. Urusan rumah, maksudnya urusan segala sesuatu yang perintilan di rumah itu juga menjadi tanggung jawab suami. Jangan sampai kan aku udah kerja. Jangan gitu. Karena itu tidak dicontohkan Rasulullah. Gitu. Rasulullah aja masak loh, nyuci loh, ngejahit loh. Masya Allah. Nah tadi kan kita sudah bicara tentang ekspektasi atau harapan itu sendiri terhadap sosok menantu perempuan. Nah, menurut Umi dan Emak, apakah ekspektasi ini atau harapan ini itu realistis dalam suatu hubungan gitu? Jadi misal kita ada harapan kalau aku pengen punya menantu yang gini-gini. Menurut Umi dan Emak itu realistiskah atau kayak kesannya jadi egois sendiri karena pengen yang baik-baik aja gitu? Itu. Oke. Umi dulu ya, Mak ya. Di suatu kehidupan itu pasti baik buruk itu adalah dua sisi mata uang. Jadi engkau tidak akan mungkin mendapatkan yang baik-baik saja, pasti kamu akan mendapatkan paket lengkap, di mana ada sisi kelebihan, ada sisi juga kekurangan, dan itu harus disadari oleh semua para menantu dan para mertua dan para pasangan. Bisa harus kalau kamu mau pasanganmu yang bekerja, ya kamu harus menyadari bahwa dia tidak bisa masak, dia tidak bisa bersih-bersih rumah. Tapi kalau kamu ingin seorang menantu yang lihai mahir dalam hal rumah tangga, yang nyuci, nyetrika, masak dan semuanya urusan rumah tangga, ya harus difahami bahwa memang dia harus bergantung kepadamu, bergantung kepada anak laki-lakinya dalam hal finansial. Seperti itu. Itu baru pertama urusan finansial. Yang kedua urusan waktu. Pada saat engkau mendapatkan menantu yang berkarir, waktu dia akan lebih banyak di luar daripada di dalam rumah. Dan itu pun akan menjadi kalau kita tidak ridho dengan hal-hal seperti ini malah nggak ngurusin anak, ini malah nggak ngurusin rumah. Dan bisa sih. Sebelum menikah itu akan ada komitmen apakah engkau keluar kerja atau kamu akan tetap bekerja. Dan itu adalah urusan anaknya, tidak boleh orang tua itu ikut campur. Dan pada saat ketika anak laki-lakinya sudah dalam suatu mahligai pernikahan, dan mereka pasti akan proses menyesuaikan diri satu sama lain. Di proses menyesuaikan diri itu, seorang mertua itu tidak boleh ikut campur. Biarlah mereka melakukan problem solvingnya sendiri, dan apabila meminta bantuan itu prosesnya silang. Ketika meminta bantuan itu pun harus dipahami bahwa kita hanya memberikan ilmu, bukan memberikan keputusan.
Nah, seperti itu. Keputusan tetap ke anak. Mereka berdua. Itu sih kalau menurut Umi. Jadi pasti realistis ya kalau kita orang yang baik, kita selalu berprasangka baik, insya Allah kita akan bertemu orang-orang yang baik. Amin. Amin. Soal harapan itu harus selalu ditumbuhkan sih Kak. Harus selalu ditumbuhkan. Tetapi menumbuhkan harapan tetap harus yang realistis. Kan Anda tuh suka, jadi sih suka bilang gini, misalnya aku ingin mendapatkan suami, aku ingin kamu seperti Muhammad gitu ya. Muhammad SAW. Iya betul, ada. Apakah dia sudah seperti Khadijah gitu? Artinya memang harus realistis. Tapi pengen Aisyah, emang kamu sudah seperti Rasulullah? Artinya harapan tetap harus ditumbuhkan, tapi harus realistis. Dan sepakat kalau Umi tadi bilang nggak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi jangan menuntut kesempurnaan, jangan pernah menuntut kesempurnaan karena kita sendiri jauh dari sempurna. Artinya pernikahan itu kan bisa konholidon ya, perjanjian yang kokoh gitu, perjanjian antara dua anak manusia di hadapan Allah, dan itu ibadah terpanjang seumur hidup ya, sampai karena harapannya kita itu kalau menikah kan bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga gitu. Jadi realistis lah. Belajarnya itu terus gitu loh, belajarnya terus bukan hanya kepada pasangan, tetapi juga kepada keluarga yang lain, menantu, maksudnya antara menantu dan mertua itu mereka akan saling belajar terus gitu. Proses menyesuaikan diri, proses belajar. Jadi jawabannya realistis. Iya, harapan ditumbuhkan tapi tentu harus realistis. Karena kan ada ya menantu yang bilang kayak, dia maunya punya menantu yang profesinya A, B, C, D, E, F, pengen punya menantu yang gajinya sekian. Nah itu kan akhirnya jadi ekspektasi yang kurang kayak berlebihan gitu. Iya, betul. Jadinya malah berat sebelah gitu loh antara ekspektasi dengan bagaimana sih keadaan anakmu sendiri sebelum nikah gitu. Jadinya ada ketimpangan gitu dengan keinginan dan juga realita yang didapat ya, hasil ya. Harapan dan hasil berbeda 180 derajat, mungkin seperti itu ya. Harapan dan harapan kita ternyata dapatnya B, ya kan, seperti itu kan, dua hal yang berbeda kan. Maunya merah dapat hijau, seperti itu. Sadari bahwa Allah itu memberikan kepada kita hal-hal yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Apa yang kita ingin baik belum tentu itu baik bagi kita, dan apa yang menurut kita itu buruk belum tentu itu juga buruk bagi kita. Apa yang kita dapatkan buruk itu belum tentu bahwa Allah tuh memberikan yang buruk buat kita. Pasti ada hikmah di semua kehidupan kita, di semua permasalahan kita, dan bagaimana kita harus belajar sabar, belajar menerima apa adanya, apa yang sudah Allah berikan atau takdirkan kepada kita. Iya, kalau yang tadi tadi Kak Mutia kan pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya seseorang itu punya harapan terhadap menantunya, mertua dalam hal ini punya harapan A, B, C, D terhadap menantunya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah kalau ada yang seperti itu tentu kita nggak bisa langsung ngejudge gitu loh Kak. Artinya setiap orang itu kalau memiliki harapan pasti dia punya alasan gitu. Betul. Kenapa sih kok aku pengen menantu yang seperti ini? Nah, kan tiap orang pasti punya alasan dan kita harus hormati gitu alasannya kenapa dia mengharapkan seperti itu. Tapi kalau kita ternyata apa-apa yang kita harapkan itu nggak sesuai, ya seperti yang Umi tadi sampaikan gitu ya, bahwa apa-apa yang tidak baik menurut kita belum tentu gitu loh. Karena Allah itu the best planner gitu, yang terbaik, yang dari Allah itu pasti terbaik gitu. Baik. Jadinya apapun yang datang dari Allah kembali lagi masalah keyakinan kita akan ketetapan Allah itu baik gitu. Itu Kak. Seperti itu Kak. Oh gitu ya Umi Emak. Jadi ekspektasi itu nggak melulu hal yang istilahnya halu gitu ya. Tapi ya kita setiap manusia tetap boleh kok kita punya harapan, boleh. Tapi ya memang juga diimbangi dengan realita yang ada. Doa-doa yang baik dan itu doa-doa wajib. juga ya. Doa-doa baik itu wajib loh. Jangan doain jelek. Nggak hanya kita menuntut orang lain untuk A, B, C, D, tapi juga kita berusaha untuk betul menjadi lebih baik. Betul. Oke, nah
kalau dalam Islam nih, Umi dan Emak, gimana Islam ini memandang hubungan mertua dan menantu, khususnya mertua perempuan dan menantu perempuan? Adakah kisah-kisah yang relevan dengan hubungan ini? Gitu? Kalau Islam itu memang agama yang luar biasa ya. Jadi detail banget untuk masalah ini juga, sangat banyak contoh-contohnya ya Mi ya. Artinya kalau seseorang sudah menikah gitu ya, maka mertuanya itu adalah orang tuanya gitu. Bahkan ada diingatkan untuk tidak bisa dinikahi kan kalau sudah bercampur gitu ya. Artinya nggak boleh misalnya antara anak ini cerai kemudian menikah dengan mertua itu nggak boleh gitu kan, dilarang, dosa besar gitu. Terus kemudian ada satu yang Emak ingat, kisah tentang Hafsah, ingat nggak Mi? Hafsah dengan putrinya dari Umar bin Khattab. Gimana? Kan istri Rasulullah beliau ya, istri Rasulullah. Ketika itu ada kisah beliau yang membuat Rasulullah marah. Kalau nggak salah karena pokoknya antara istri dengan istri yang lain lah, yang sampai Rasulullah itu marah begitu loh kepada Hafsah. Dan Umar bin Khattab bukannya membela anaknya Hafsah, tapi marah besar kepada anaknya begitu ya. Jadi artinya masalah itu sudah bukan menjadi masalahnya mertua gitu, ayahnya gitu, ayahnya. Jadi itu udah masalah antara suami dan istri, tapi lebih utama lagi karena ini contohnya Rasulullah, jadi memang Rasulullah beda dengan manusia biasa ya. Artinya kita tidak bisa menyamakan, tapi paling tidak kita bisa mengambil hikmahnya bahwa dalam sebuah rumah tangga itu mertua tidak boleh terlalu turut campur begitu. Dan hal-hal yang terjadi masalah antara pasangan tersebut ya diselesaikan oleh pasangan itu sendiri gitu. Betul, iya. Memang dalam Islam itu banyak sekali adab-adab ya, bagaimana seorang mertua kepada menantunya ada diatur dalam Al-Quran, dan bagaimana menantu kepada mertuanya. Dalam satu adab ini, jadi seorang menantu itu wajib membantu mertuanya, apalagi dia berada di rumah mertuanya. Pondok Mertua Indah. PMI. Pondok Mertua Indah. Terus yang kedua, wajib juga dia memahami semua yang berjalan dalam rumah tersebut, dan tidak dia untuk memberikan suatu, kalau Umi bilang jangan pernah memberikan suatu prasangka apapun dalam situasi antara dia dan mertuanya. Jadi karena memang dia sudah terbaiat, dia sebagai pengganti orang tuanya. Tapi kan anak muda ya, apalagi pasangan muda, biasanya memang ada prasangka-prasangka yang berjalan, itu yang sebetulnya tidak bisa dipungkiri. Umi pun dulu pernah melakukan itu gitu kan. Hanya mau belajar. Iya, mau makanya kan ibadah terpanjang, iya, belajarnya sepanjang masa, jadi itu pernikahan gitu. Iya. Jadi Umi tuh balik lagi, ujung-ujungnya engkau akan mulia ketika engkau berilmu aja. Ya, cari ilmu terus dan ajak pasangan untuk mencari ilmu juga bersama. Komunikasi lah, Mak. Komunikasi apa yang aku suka, apa yang kamu suami suka itu harus terdistribusikan ya, tersampaikan, terkomunikasikan. Pesan-pesannya itu tersampaikan kepada pasangan, dan sering-seringlah untuk berterima kasih ya kan, memuji apalagi kepada ibu mertua. Dan ada kisah yang seorang suami ketika berhadapan dengan ibunya dan ketika berhadapan dengan istrinya itu harus bohong yang baik ya Mak ya. Bohong yang baik. Tujuan misalnya ini tujuan baik. Misalnya nih si anak laki-lakinya dicurhatin sama ibunya. Istrimu itu seperti ini, bla 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 bla. Iyalah ibu kan masih muda, ibu yang sabar ya, nanti insya Allah pasti akan berubah.
Terus nanti dicurhatinlah sama Istrinya. Soal ibunya. Ibu ini loh gitu gini bla 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 bla. Sudah tua, kita yang masih muda Ngalah. ya. Nah seperti itu maksudnya. Jadi memang perlu ya, yang paling penting memang komunikasi berilmu dan juga ilmunya juga harus dikomunikasikan. Betul. Jangan hanya ilmu tapi disimpan sendiri, tidak diterapkan khususnya dalam keluarga. Betul. Oke. Dari jawaban Umi Emak tadi cukup ini ya, memberikan mutia pandangan bahwa dalam hubungan mertua dan menantu itu enggak hanya sekedar cekcok semata yang biasanya kita lihat. Insya Allah enggak. Ya di sosial media gitu. Memang perlu ada komunikasi dan juga belajar terus menerus karena memang pernikahan seperti yang Emak bilang tadi, pernikahan memang ibadah seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup. Sama seperti kita belajar, memang belajar itu seumur hidup. Oke, nah pesan dan tips nih dari Umi dan Emak tentang hubungan ibu mertua dan juga menantu perempuan yang insya Allah harmonis. Gimana? Nomor satu, kalau kita sebagai menantu, tumbuhkan rasa cinta yang tulus gitu ya kepada mertua, dan terus tumbuhkan juga dalam hatimu bahwa mertua ini adalah ibumu sendiri. Ibu juga tidak lepas dari salah. Ibu juga tidak lepas dari perbedaan pendapat dengan kita, tapi toh kita mencintainya dengan setulus hati, pun itu yang harus kita tumbuhkan terus kepada mertua gitu ya. Dan sebaliknya mertua juga begitu, bahwa menantunya ini adalah anakku gitu loh, anak saya, anak yang saya cintai, saya sayangi dengan sungguh-sungguh seperti saya juga menyayangi anak-anak gitu sih. Kalau dari Umi untuk Gen Z yang dimanapun berada, yang memang sudah punya mertua atau yang akan punya mertua, bahwa sadari bahwa mereka adalah pengganti dari orang tuamu. Jadi kamu akan mempunyai dua orang tua. Dan yang kedua, bahwa Allah memberikan semuanya itu. Ketika engkau bersyukur, engkau akan ditambahkan nikmatnya. Dan ketika engkau bersabar, engkau akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Dan apapun yang perbedaan-perbedaan yang sedang engkau alami dengan mertuamu, atau nanti kamu akan mendapatkan hal-hal yang sebetulnya baru, hal-hal baru, itu adalah proses kehidupanmu dalam pematangan rumah tangga. Insya Allah tidak ada hujan yang selalu hujan, suatu saat dia akan berhenti dan terang benderang. Insya Allah. Oke, terima kasih Umi dan Gimana, sudah bersiap menjadi menantu? Gimana ya, insya Allah doain aja Umi. Didoain tahun ini ya. Dan apakah kita sudah bersiap menjadi mertua? Ya, Umi dan Emak menjadi mertua. Edisi spesial nanti ya, pernikahan. Insya Allah doain aja. Pokoknya yang paling penting kita saling mendoakan dan terus berdoa juga kepada Allah SWT agar kita menjadi mertua yang selalu bisa memahami. Dirindukan menantu. Amin. Sebaliknya menantu yang selalu dirindukan mertua. Gitu ya. Oke, jadi mertua versus menantu gimana nih? Harus selalu merindukan. Sekarang bukan mertua versus menantu, tapi mertua plus menantu. Insya Allah. Oke, terima kasih. Kita udah ngobrol seru ya tentang mertua versus menantu. Dan mudah-mudahan bermanfaat, bisa nambah insight positif. Amin. Bagi kita semua, dan bersiap untuk menjadi menantu maupun mertua, atau mungkin yang sudah menjadi menantu dan sudah menjadi mertua bisa lebih lega lagi dengan obrolan kita di hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.